Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumiddu man ata'ahu bin nasril mubin wa yajzi man jahada fi sabilihi bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para jamaah sekalian, wabil khusus Menteri Perhubungan saya Bapak Indra Gunawan, karena dia yang menghubungi saya. Tadinya mengenal Pak, ya. Begitu saya kasih nomor telepon, jadi kenal. Alhamdulillah. Jadi saya bisa silaturahim, ya, ke Palmerah, ya Pak. Alhamdulillah. Dengan berkat wasilah dari beliau dan segenap pengurus musola As-Salim. Tidak terkecuali para asatidz, para hujjah, dan semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini kita berkumpul bersama-sama dalam satu acara tasyakuran HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Di sini ada yang usianya 77. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Mana orangnya? Bapak-bapak enggak ada yang 77. Emang kebanyakan mah yang namanya bapak mati duluan. Sehingga banyak janda tuh. Cuman janda tua. Ya. Usia Indonesia sudah 77. Tadi sudah banyak tuh disampaikan. Apakah kita rasakan sekarang pemerintahan sudah adil apa belum, kita yang merasakan. Tapi yang jelas sebagai orang yang beriman, kita selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sebagai manusia sudah barang tentu, tidak ada kata lain, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang-orang tua kita, engkong-engkong kita di zaman penjajah, jangankan berkumpul begini nih, terkadang ada banyak acara yang mungkin bersembunyi-sembunyi karena dicurigai. Tapi alhamdulillah kita nih sekarang ini tinggal mengisi kemerdekaan. Bagaimana caranya? Masing-masing. Yang penting isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang sekarang ini kalau kita tidak pintar-pintar menjaga iman kita di dalam hati, sekarang godaan udah banyak, godaan, ya. Sehingga saya pernah baca dalam kitab Nashahihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, di mana seorang Al-Imamul Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, beliau menuliskan satu kalimat yang indah. Apa kata beliau? Al-husunu lil mu'minina minas syaitanis salatu. Benteng. Kalau benteng apa? Benteng. Benteng adalah bangunan yang tinggi, yang kuat, yang kokoh, tempat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Benteng dari gangguan setan dan jin, baik setan yang kelihatan maupun setan yang nggak kelihatan. Karena godaan ini banyak, Pak. Ini acara yang luar biasa. Berkumpul di musola dalam satu acara. Habis sholat isya langsung kita ada acara tasyakuran seperti ini. Kalau di tempat saya, Pak, masya Allah, sholat isya udah mulai dah tuh panggung gembira, joget-joget. Kalau di sini enggak kali ya? Dikit. Kadang undang undang orkes, musik langsung, masya Allah. Itu ada di tempat saya itu namanya Raja Sawer. Raja Sawer. Jadi setiap dangdut di mana aja dia nyawer, Pak. Duitnya nggak berseri. Ya. Kebetulan dia jualan bahan, Pak. Kayak di Tanah Abang gitu, jualan bahan. Itu kalau bahannya belum laku, dipalanin langganannya, duitnya diminta duluan. Sama begitu. Tapi Pak, ya Allah, apa yang terjadi? Mungkin benar kata ulama, ayyamutu ala ma'asha alaih. Kematian itu datang sebagaimana kebiasaan dia. Ya, ayyamutu ala ma'asha alaih. Kata ulama, bukan hadis. Mati itu datang sesuai dengan kebiasaan dia. Kebiasaan dia nyawer dangdut, matinya di atas panggung, Pak. Masya Allah. Matinya di atas panggung. Padahal kita seorang muslim, kalau ada kematian itu ada banyak tanda-tanda. Terutama kata saya pernah dengar ceramah salah ulama, kalau orang mau mati setahun sebelum kematian itu embun-embunannya. Apa embun-embunan sini? Ubun-ubunnya kayak ditarik, Pak. Ditarik. Itu setahun sebelum kematian. Kira-kira di sini ada yang udah merasa belum? Ada yang udah ngerasain belum? Kayak ditarik gitu. Itu setahun. 40 hari sebelum kematian, daun yang ada di Lauhul Mahfuz jatuh. Ditulis tuh, dilihat tulisannya, namanya siapa ya? Misalnya namanya Udin. Maaf Udin. Saya bingung kalau saya orang Betawi ya ingat Pak Udin baik. Gak apa-apa yang Udin. Saya jadi juga perjalanan. Alhamdulillah. Yang dilihat namanya Bang Udin. Udah 40 hari itu. Seminggu sebelum kematian itu rasa bau udah kurang tapi apa namanya? Udah kurang tapi kurang terasa. Kata orang itu mau corona Ustaz. Gitu. Ya mirip-mirip begitu. Ya. Sehingga waktu itu saya pernah diceritain sama orang tua saya. Ini mah cerita ya Pak. Kalau cerita mah boleh diambil, boleh enggak. Ya namanya juga cerita. Ya. Jadi pada suatu saat ketika Udin sudah waktunya datang tuh, ya malaikat. Si Udin datang tuh, malaikat datang kepada Udin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Mana anda Rasulullah? Siapa kamu? Anak malaikat mau gitu ya. Kalau pakai ihram. Ya. Ketika itu mau ngapain datang ke sini? Menurut catatannya, ya ini cerita ya, tanpa bermaksud melecehkan malaikat, enggak. Ya, biar rame aja nih. Ya.
Ini catatannya nih, ente namanya paling atas nih. Terus, ya itu waktunya bertemu dengan Allah, dicabut nyawanya. Kata Sudin, astagfirullah, walhamdulillah. Ya Allah, saya udah mati, gue belum siap ini. Udah di mana? Udah, siap-siap nih. Dulu Pak Malaikat, saya ngopi baru setengah ini udah nangis. Ini kata malaikat begini, ya sekalian jadi sedih buat teh manis. Tapi jangan pakai gulanya banyak-banyak. Sudah selesai begitu, kata Sudin, ya ini malaikat gua kerjain nih. Wah, disuruh dicabut nyawanya, ditaruhin obat bius pakai ada protek. Taruhin obat bius, dikasih malaikat. Habis minum, malaikat ketiduran. Ya. Kata Sudin, udah ketiduran nih. Gua pengen tahu nih bukunya, emang bukunya nama atas nama gua. Pasti dia bener Pak. Udin. Kata Sudin, wah ini harus diantisipasi. Dicari hapusan Pak. Tulis, dicoret namanya, dihapus. Ditaruh di paling bawah. Udin. Udah ditaruh paling bawah, malaikat dibangunin. Tuh malaikat bangun. Pas begitu kaget, masuk. Lu taruhin apa minuman lu? Saya taruh buat bius. Masya Allah, terima kasih Din. Udah lama pengen tidur, udah bisa tidur. Gara-gara lu nih, gua bisa tidur. Makanya karena lu udah baik sama gua kasih bonus. Apa bonusnya? Gua nggak tabur dari atas nih, gua tabur dari bawah. Mati juga. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Masya Allah. Harus siap nggak siap harus siap. Makanya banyak kita beramal saleh, mengisi kemerdekaan dengan amal ibadah yang banyak, dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk menjadi benteng daripada orang yang beriman dari gangguan musuh-musuhnya yang selalu menggoda keimanannya, ada 3 kata Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani. Apa itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah merupakan benteng buat orang-orang yang beriman. Kalau di Mekah itu nggak ada musola, ya banyak. Yang ada masjid. Ini kan belum lama aja semua nih. Ya. Itu kalau di Mekah kita nyari musola, kagak ketemu. Adanya apa? Masjid. Ya. Biar seupret, sedikit gitu. Itu tetap masjid namanya. Makanya biar kecil disebut masjid. Ini tempat yang kita duduk ini baitul min buyutillah, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasul pernah bersabda, inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Tidak semua orang bisa datang dan berkumpul di sini. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa datang dan berkumpul di tempat ini, yang betah di tempat ini. Orang beriman semua ini, Masya Allah. Ada orang-orang yang beriman. Bahkan baginda Rasul pernah memberikan satu informasi. Apabila kamu lihat seseorang yang datang dan masuk ke dalam masjid lalu beribadah di dalamnya, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Tidak mudah. Ya. Tempat ini bisa menjadi tempat yang sangat jauh, meskipun jarak rumahnya 10 atau 20 meter. Ya. Karena ada orang rumahnya mah di samping masjid, tapi nginjek-injekan masjid belum pernah. Sekalinya dia ke masjid, sekalinya dia ke musola, adanya di depan imam. Apa itu? Disolatin, Masya Allah.
Jangan sampai kita mau begitu. Ya. Isi masjid karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala, isi musola karena ini rumah Allah yang harus kita ramaikan, harus betah di sini. Kita bersyukur bahwa ini adalah merupakan benteng buat kita. Baginda Rasul ketika dalam sejarah perjuangan dakwahnya tidak hanya menjadikan masjid sebagai sebuah sarana untuk beribadah, tidak hanya menjadikan masjid sebagai musola, sebagai tempat salat, sebagai tempat zikir, tapi Rasulullah begitu menjunjung tinggi dan memuliakan tempat ini. 13 tahun baginda Rasul di kota Mekah, beliau tidak membangun masjid. 13 tahun beliau tidak membangun masjid. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan. Jangankan membuat masjid, membuat masjid, mendirikan masjid, sholat berjamaah saja susah pada saat itu. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, kita buka sejarah betapa ketika hijrahnya baginda Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah, berangkat baginda Rasul dari Mekah ke Madinah 9 hari 9 malam. Kalau kita haji itu cuma 9 jam, Pak. Dari Mekah ke Madinah itu 9 jam. Saya haji tahun 2015, saya hitungin tuh. Kebetulan ya, saya di sana suruh ceramah. Jadi kalau ada orang lain besar, ceramah paling jauh mana? Di Mekah. Gitu kata saya. Di Mekah ada saya suruh ceramah. Kata gitu. Ya bukan nyamuk, emang benar. 9 jam. Tapi baginda Rasul ketika itu hijrah 9 hari 9 malam. Sampailah baginda Rasul di satu tempat yang bernama Quba. Disitulah baginda Rasul mendirikan masjid yang pertama, yakni Masjid Quba. Begitu luar biasa ini Masjid Quba. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang berangkat dari rumahnya, dari hotel dan pondoknya, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, lalu berangkat ke Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat di dalamnya, maka itu sama nilainya, pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh 1 kali. Tuh Pak, makanya udah nanti wudu Masjid Quba. Kata dia, besar, saya bisa betul berapa kali Masjid Quba jauh banget. Ya, di tempat saya ada kan Masjid Quba di Pondok Kacang. Iya, saya kalau kali di situ gitu. Tapi itu apa pahalanya nggak kayak gitu. Iya, biasa namanya aja Masjid Quba. Ya. Tapi derajatnya sama dengan masjid di daerah sini bersama. Ya. 9 hari 9 malam di Quba, Rasulullah mendirikan masjid yang bernama Masjid Quba. Ya. Tidak lama baginda Rasul di Masjid Quba, hanya 4 hari 4 malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi, baginda Rasul sudah meninggalkan Quba. Lalu berangkat ke Yathrib yang sekarang bernama Madinah. Setelah itu sampailah Rasulullah di satu tempat yang bernama Bani Salim. Disitulah baginda Rasul menerima perintah sholat Jumat. Maka baginda Rasul mendirikan masjid yang kedua, yakni Masjid Al-Jumu'ah. Kalau kita datang kepada Madinah, maka kita di situ akan menemukan Masjid Al-Jumu'ah, tempat Rasulullah melaksanakan sholat Jumat yang pertama kalinya di sini. Lalu setelah itu berangkat menuju Yathrib, dan yang ketiga Rasulullah mendirikan Masjid Madinah Al-Munawwarah yang sekarang banyak orang-orang berkumpul di sana, jutaan manusia datang ke sana. Begitu pentingnya masjid sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah benteng multifungsi. Makanya jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan musola, ramaikan sebagai rumah-rumah Allah. Itu yang pertama, benteng. Makanya saya sedih ketika Corona, ketika Covid, masjid ditutup, yang jagain polisi, masa kita kehilangan benteng kita. Ya.
kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan masjid sebagai sebuah benteng, sebuah kekuatan umat Islam. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh yang luar biasa dari masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, benteng umat Islam, benteng orang yang beriman adalah wa dzikrullahi hisdun. Zikir adalah merupakan benteng buat kita. Sering boleh zikir kan? Sering boleh zikir. Hah? Zikir adalah merupakan ibadah yang berat. Kalau kata saya, kalau kata Bapak ingat kalian, zikir Pak adalah merupakan suatu ibadah yang berat. Ya kita bisa aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangankan kita, anak kita pun bisa. Jangankan anak kita, cucu kita pun bisa. Tapi coba dari pagi sampai siang sampai malam berapa kalimat alhamdulillah yang kita baca? Berapa kalimat subhanallah yang kita baca dari pagi sampai siang sampai malam hari ini? Ternyata zikir adalah merupakan ibadah yang berat. Dia adalah benteng buat kita. Selain benteng, di dalam Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada sebuah hadis menjelaskan bahwa zikir selain merupakan benteng buat kita orang yang beriman, dia juga merupakan peredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi Allah katakan, Allah berfirman, inni lahimu bihil ardi adab. Kadang-kadang aku ingin tumpahkan azab di muka bumi karena sudah sakit beraninya manusia kepadaku. Sudah banyak maksiat dan munkar mereka lakukan. Mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, narkoba, persinahan dan sebagainya. Kadang-kadang aku ingin tumpahkan azab di muka bumi. Tapi apa kata Allah? Fa'idha nazartu ila humari buyuti. Tapi kalau aku lihat ada orang-orang yang tersungkur berzikir kepada Allah, bangun di tengah malam, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di tengah malam, di sepertiga malam, wal mutahabbitiyah, dan masih ada orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Seperti ada di Anda, aku tidak jadi turunkan azab kata Allah. Tuh, gara-gara orang-orang yang berzikir kepada Allah, gara-gara orang yang saling menjalin ukhuwah Islamiyah, Allah tidak jadi turunkan azab. Subhanallah. Bangun di tengah malam, Masya Allah. Bapak sering bangun di tengah malam. Pak, ibu-ibu ada ya? Bu, sering bangun nggak di tengah malam? Sepertiga malam, bangun, ngapain? Oh itu ibu, Bu sering bangun ya Bu? Bapak kalau bangun ngapain Pak? Hah? Boleh keruk dong. Nih, biar ada oleh-oleh. Nanti biar ingat saya mah Pak sebenarnya pakai baju kuning begini, biar orang ingat saya. Soalnya apa? Kalau ilmu mah saya mah nggak ada apa-apanya. Ini mantunya Pak Indra juga saya nggak ada apa-apanya kalau ilmu mah. Cuma saya mah pengen itu urusannya baju kuning ya. Gitu. Ya, biar ingat, biar diingat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah akan berikan derajat yang tinggi bagi orang yang bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Sehingga Pak sholat tahajud ya. Nih masih malas, saya mengajar yang masih malas doang.
Ya, janjian minta, Bu, ibu mau masuk surga nggak? Mau. Kalau perempuan mah gampang masuk surga. Nih, kata Nabi begini, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Barang siapa yang istrinya meninggal lalu suaminya redha, maka istrinya masuk surga, kata Nabi. Oh, mau masuk surga? Cuma meninggal doang. Ya meninggal sekali. Makanya kita tanya suaminya pulang. Manggilnya apa manggilnya? Fafa. Ke suami apa ya, Beb? Pak, kalau saya mati duluan, saya meninggal duluan, Bapak kira-kira redo apa kagak? Tuh, gua redo banget. Ya, penyelidikan lagi tuh di kampengoran. Gitu, masya Allah. Gampang perempuan asal berbakti sama suaminya redo, yang meninggal surga. Makanya biar ikut sama suami bangun malam. Janjian Pak, itu kata Ustaz Saifi, itu kalau kita pengen derajat kita diangkat oleh Allah, tinggi derajat kita sering bangun malam. Ya, udah janjian tuh. Nanti Bapak kalau Bapak bangun duluan, bangunin Ibu. Kalau Ibu bangun duluan, bangunin Bapak. Biasanya kalau Bapak mah tidurnya lama, nonton bola dulu, yolah, masya Allah lama. Ternyata yang bangun duluan istrinya, Bapaknya masih ngorok. Ya, emang dia udah janji tadi kan, bangunin Pak, bangun, katanya mau sholat tahajud, gitu. Itu jam 2:30. Kata laki, ngantuk. Bangun Pak, bangun. Nah, kalau mau susah dibangunin, pakai ajaran saya. Bapak ke kamar mandi, bawa gayung, isiin air, bawa itu, ya, bawa. Terus Bapak ini musafir, enggak bangun juga. Nah, pakai cara saya nih, kalau enggak bangun juga, taruh tuh gayung, ya, Bapak usap nih. Ya, Bapak usap dadanya, dia berbulu. Ya kan berbulu dadanya. Nih, bilang, Pak, bangun apa Pak? Katanya mau sholat malam. Udah dipegang dadanya, enggak bangun juga. Turun keluar, usapnya, dikit-dikit. Pak, bangun apa Pak? Katanya mau sholat. Enggak bangun juga. Ke bawah. Kira-kira bangun apa enggak? Bangun enggak? Emang udah pernah laksanain? Berarti udah lebih pintar dari saya. Ustaz, kalau begitu mah orang jadi sholat. Biarin, laksanakan dulu tugas negara. Iya. Setelah itu baru mandi. Ya. Setelah itu baru melaksanakan sholat. Itu namanya 1 kali dayung 2 pulau terlampau. Bunuh Yahudi ininya dapat pahala, ya kan? Sholat sunnahnya dapat pahala juga. Catat Pak, masya Allah. Catat kebagian semua. Ya ini mah dari saya. Yang mau dipraktekin, alhamdulillah orang kebaikan nanti saya dapat pahalanya. Amin ya Rabbal alamin. Tuh, ya. Jadi keuntungan kita bangun malam seperti itu. Masih ada orang-orang yang bangun di tengah malam sehingga Allah tidak turunkan azab. Dan zikir juga merupakan satu ibadah yang berat kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, sahabat muda. Apa kata Mu'adz? Kata
Rasulullah, "Ya Mu'ad, ya, inni uhibbuka." Aku cinta kepada engkau. Aku sayang kepada engkau. Semua musikan. Lalu kemudian aku akan berwasiat kepada. Sampai dipegang tangannya. Saking sayangnya baginda Rasul pada Mu'az, Mu'az ingin memberikan wasiat. Rasulullah ingin memberikan wasiat kepada Mu'az. Apa kata Rasul? "Ya Mu'az, la tadalla fi umuri kulli shalah." Wahai Mu'az, jangan kau tinggalkan doa ini setelah engkau melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah ingin kasih doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku dapat berzikir kepadamu. Berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa membaguskan ibadah di hadapanmu. Masya Allah, Pak. Ini baca, Pak. Karena selain pertolongan Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dengan pertolongan Allah, kita gampang melakukan itu. Coba kita pikir. Sudah 50 tahun usia kita. Bisa jadi kita belum pernah menghatamkan Al-Quran seumur hidup. Coba pikir. Anda yang belum pernah menghatamkan Al-Quran dari seumur hidup, usianya sudah 50 tahun. Sudah 60 tahun usia kita. Bisa jadi tidak pernah merasakan nikmatnya bangun malam, menangis di hadapan Allah. Mohon diampuni dosa-dosa. Sudah 60 tahun usia kita. Bisa jadi kita belum pernah merasakan nikmatnya sholat duha di pagi hari. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat. Kan yang namanya kita sholat ya, karena pertolongan Allah, tapi ada usaha dari manusia. Apa itu? Sholat kita tuh perbaiki sedikit demi sedikit. Emang sholat yang bagus bagaimana sih Ustaz? Sholat yang bagus itu Pak, ada 3 syaratnya. Bagus termasuk khusus. Yang pertama, bagus rukun qaulinya, ucapannya, bacaannya harus bagus. Yang kedua, rukun fi'linya, gerakannya harus bagus. Selain itu, rukun qalbinya, hatinya harus hadir. Kita kadang-kadang sholat, hati kita kemana-mana. Tadi nyari gunting susah banget. Pas dia lagi sujud, asal dan gunting taruh di atas lari. Nyari jarum, mancingin mana jarum? Giliran sholat ketemu tuh, ya itu ada di atas kulkas. Emang begitu. Makanya kalau nyari susah Pak, nyari giring tanah susah nih. Bapak sholat aja. Oh iya, gue taruh di situ. Sholat seperti itu kan setan begitu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama harus bagus rukun qaulinya. Bacaannya harus benar, bacaannya harus bagus sesuai dengan kaidah tajwid. Sebab bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Salah huruf akan beda makna. Seperti kalimat la in syakartum, barang siapa yang bersyukur, tapi dibaca oleh orang yang tidak tahu la in syakartum pakai barang siapa yang mau. Masya Allah. Makanya saya kalau sudah jadi imam, kenapa tahu salah? Iya, Masya Allah. Itu kita harus tahu. Dan kita sebagai imam harus banyak-banyak menghafal bacaan kita. Ya, jangan sampai hafalan kita itu ya, cuma itu aja. Dan di tempat saya ada Pak. Orang jadi imam pede banget, hafalan cuma dia 2 kuliah sama guru. Lah kemana-mana dipanggil Pak kuliah, kemana-mana dipanggil Pak guru. Suatu saat jadi imam, ghairil maghdubi
sholat imam landang benar pada berantem di belakang main, udah pada berantem gara-gara kuliah sama dulu, bukan di beda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Kata bocah, surat baru yang langganan aku dia salah punya. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa. Ya kalau lupa, kalau makmumnya pada ngaji mah diterusin ya Pak, biar supaya imam jadi inna nggak ada yang nerusin. Bocah bener. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati semua. Masya Allah. Itulah pentingnya kita. Tuh, ya. Jadi bacaannya harus bagus, bacaannya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Bagaimana caranya? Belajar. Sahabat Nabi itu umur 50, 60 baru hafal Quran lah. Kalau kita mah ya umur 30, saya hampir 50 umur saya. Itu kalau mau baca Quran, depannya kita hafal, ya kita hafal Quran. Depannya kita hafal, buntutnya ayat kagak hafal. Buntutnya apa? Depannya lupa lagi Pak. Susah. Ya. Tapi yang jelas jangan kita yang namanya belajar itu jangan kendor. Ayo terus. Ya. Ayo terus. Ya. Nah, saya sampai mana tadi? Baru gue itu pada pesan. Ya, zikir. Baru zikir. Iya. Kemana-mana sekarang. Ya, zikir merupakan benteng buat kita. Oh iya tadi, kalau kita sholat, apa namanya, rukun qauli, bacaan kita harus bagus. Yang kedua, rukun fi'li, gerakan kita harus bagus. Artinya ada tumanina di situ. Ya. Jangan kayak orang zaman dulu tuh. Kalau sekarang udah banyak yang pintar. Itu lagi sholat taraweh, masya Allah. Sekarang nggak ada jalan tuh. Ya, alhamdulillah sambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Ada di kampus saya itu begitu Pak. Ngapain kelamaan jalannya Pak? Ustaz, kelamaan ya di jalannya? Enggak. Makanan belum datang. Oh, sekarang datang. Saya tak pingin makanannya. Belum nasi justru udah potong. Ah gitu. Iya. Itu Pak, saking cepatnya, ya. Itu bukan syukuran iman itu. Saking cepatnya Pak, yang anak muda girang, cuman yang dua tua yang kasihan, udah batuk-batuk, ya, tenaga udah kurang. Suatu saat ada iftar jamaah, buka bersama. Kita kumpul di situ semua, imam semuanya ada di situ. Makan. Biasanya kalau yang namanya buka itu tuh ada gorengan apa gitu macam-macam di situ, asinan buat imam paling ketol makan itu, masya Allah. Ya, makan tahu satu, ya kaminya 3, 4, teman-teman ya. Nah, ketika ini ada kejadian, tapi ini satu pelajaran. Ya. Ketika dia selesai buka itu, nah, nanti sholat tarawih itu. Nah, sholat tarawih dia memang paling cepat. Ya, udah selesai begitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, waladdallin, amin. Udah selesai, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, ini ada kasus Pak. Ketika dia sujud, itu makanan yang dia makan mulai bereaksi. Perutnya muter tuh dalamnya, ya. Kata imam dalam hati, masya Allah, perut goreng. Itu saking gak enaknya, itu mau keluar, ada yang mau keluar. Karena dia lagi sujud, dia kencet, keluar juga. Apa? Dalam apa? Ya,
Gua kentut, mana lagi sujud Pak? Lagi sujud, dia bingung. Bagaimana batalinya ya? Bagaimana batalinya? Mana lagi sujud, semua pada sujud. Dia pikirin aja tuh baru sujud. Lah jamaah bingung. Lah ini apa? Rukunya cepat, bacaannya cepat. Lah giliran sujud lama-lama ya. Begitu dia pikirin, ini gua harus batalin. Tapi bagaimana caranya batalin? Orang lagi sujud, ini kita semua ada ubin, semuanya. Enggak imam, enggak makmum. Akhirnya gua harus ambil tindakan yang gua pas begitu. Dia palanya nama tinggi tahun. Sebelah situ ada pintu. Wah situ beda. Ya ke situ juga nggak bangun. Ini sampai kamar. Tidak kan? Sampai kamar. Pas begitu boleh kamar aman. Tinggal tuh apa? Makmumnya pada nyungking semua. Makmumnya. Iya kan masing-masing orang kadang-kadang kalau betul masing-masing keluhannya. Ada yang kelamaan sujud, kepalanya melebar, apa? Darah tinggi. Ada yang mau bulan Ramadan mah dia pulang kampung belum punya duit. Kan puyeng Pak kalau banyak sujud, kelamaan sujud. Aduh gimana? Akhirnya yang depan tuh Pak nengok ke atas. Dia lihat, imamnya mana? Pas dia lihat imamnya mana nggak ada, dia berdiri. Jamaah, lu ngapain pada sujud deh? Imamnya udah nggak ada, bubar. Ya Allah. Nah, ini ada pelajaran. Bagaimana kalau itu terjadi? Mungkin di sini udah ada yang punya, udah tahu ya. Bagaimana saat itu terjadi kalau di sini? Nah, gitu. Ini mah kata mazhab Syafi'i itu, ya. Jadi kalau kejadian seperti itu, nah kira-kira yang bisa jawab di sini kemana Ustaz nih? Ya. Pak Indra, kira-kira bagaimana? Ini kita kadang ngomongin motor Paido. Gimana kira-kira? Ketika jadi imam, yang saya mau tanya Pak Indra doang. Gimana kira-kira Pak? Hah? Nggak usah tuh, ketua musola. Kira-kira gimana Pak kira-kira? Kalau kita lagi sujud, kita kentut. Batal ini bagaimana kira-kira? Nah kesian kayak dulu ya, makmum. Lama kita belum pada sujud aja. Oh gitu, subhanallah. Terus kalau udah subhanallah gimana? Kalau udah subhanallah gimana kira-kira? Itulah pentingnya ilmu makmum dengan imam. Itu yang saya maksud begitu. Jadi menurut kaidah fikih Asy-Syafi'i bahwa ketika imam itu batal ketika dalam posisi sujud, imam harus terusin sholatnya sampai dia berdiri. Ketika dia berdiri, baru yang baris terdepan masuk, dia pergi sholat. Nah, begitu biar teratur. Aturannya begitu. Ya. Jangan main pergi baik. Gua tergabung lagi dan kesian imam. Aku mau ganti bagaimana kayak undur-undur. Ulangi gimana Pak? Oh Bapak belum jelas? Ya, Bapak jadi imam. Ya, Bapak sama namanya? Oh Udin. Tapi bukan Udin yang tadi ya? Pak Udin jadi imam. Misalnya makmumnya Pak Indra. Nah ketika Pak Udin kentut, ya, dalam posisi sujud. Ketika mau batalin, kan susah tuh kalau posisi sujud. Ya, kalau menurut kaidah Syafi'iyah itu Udin terusin aja sholat. Allahu Akbar. Nanti Udin begitu sholat, batalin ya. Nah, Indra masukin imam gitu. Jangan dibatalin waktu di situ, jangan gantiin. Iya. Jamaah yang di depan juga harus tahu ilmu. Itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita berilmu, ya, agar apa? Dengan ilmu akan jadi mudah. Ya, tahu? Ya, itu yang kedua.
Ya, yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi ini kita masing-masing adalah ya, walaupun kita sholat di Mekah, tapi kalau kita ingat di sini itu fawailul lil musallin. Rakhawaya itu orang yang sholat. Kalau orang yang nggak sholat lebih parah lagi. Ya, jadi hati kita harus benar-benar jadi hati yang hadir ketika kita sholat. Dan singkat saja yang ketiga yang merupakan benteng buat kita, wa qiraatil Qur'an hasn. Bahwa membaca Al-Quran merupakan benteng buat kita. Kita sepakat Al-Quran adalah merupakan benteng buat kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam. Tapi coba kita lihat berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi hidupnya jauh dari Islam dan hidupnya jauh dari Quran. Punya Islam tapi amal Al-Quran jauh, nggak mau baca. Ustaz, saya bukan nggak mau baca, saya memang nggak bisa baca Quran, belajar. Kan ada kisah Pak, ada orang itu belajar Quran tapi nggak bisa Pak. Dia nggak bisa tuh. Sama guru yang mana aja, guru udah bosan dah, susah banget. Kayak dulu kan Ibnu Hajar Asqalani itu yang tadi saya sampaikan, Al-Imam ya Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani itu belajar Pak, dari kiai yang satu ke kiai yang lain nggak bisa. Kata dia, kalau bahasa kita bosan nih belajar, nggak bisa. Lo pulang aja di pondok dah, pulang dia. Di tengah jalanan dia ngelihat ada kali yang kayak air terjun jatuh gitu dikit. Dia lihat ada air, terus ada batu. Air itu menimpa batu. Lama-lama batu itu bolong. Nah di situ dia berpikir, biarin orang bisa belajar terus. Akhirnya jadi seorang imam besar. Masya Allah. Kita pun begitu Pak. Ya. Ada orang belajar Quran, asal diajarin lupa mulu. Ya. Dia pernah baca ayat Pak. Fasabbih biham idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu innahu kana tawwaba sampai sebulan gak bisa. Asal kata innahu kana tawwaba, innahu kawatbaka, gak bisa. Iya. Emang orang udah tua Pak. Orang udah tua kan banyak kekurangan. Ngomongnya udah kurang tapi pasek, kupingnya udah muda. Iya kan? Iya Pak. Diajarin susah kata lu nggak lagi sama kiai anu deh. Kiai udah sama kiai anu dioper-oper aja. Dia terus datang ke sebuah pesantren. Kata dia begini, Pak Kiai, saya mau belajar baca Quran. Saya udah ditolak di mana baik, mau Ustaz sedih banget rasanya pengen bisa haji. Gitu. Saya memang nggak punya duit Pak Kiai, tapi saya masih punya tenaga. Ini kalau saya pakai mau ngajarin saya, ini halaman masjid pesantren saya bersihin sebagai upah saya untuk bisa belajar ngaji. Oh ya udah, Pak Kiai setiap hari ngajarin, emang bubur banget itu otaknya. Tahu nggak apa? Pas begitu musim hujan Pak, ceritanya sama kiainya di dekat banget, ngapain lo ikut ya. Nah, hujan deras membuat kali yang di samping daripada pesantren limpas, luber, bendungannya jebol. Ketika bendungan jebol masuk ke pesantren, sedikit demi sedikit, semata kaki, sebetis, sedengkul, lama-lama kelelep itu pesantren. Semua santri udah dipulangin.
Tinggal ini doang bapak-bapak yang ngajinya orang bisa-bisa sama kiainya. Pak Kiai, ini gimana? Aduh, saya juga bingung ini. Gitu. Pak, udah sampai paham. Udah begini Pak Kiai. Pak, kita selamatin diri dulu. Pak Kiai, apa? Saya gendong kan? Saya gamblok. Terus kita mau ngapain? Pokoknya Pak Kiai, saya gendong kan? Oh iya. Nah, nanti udah digendong tuh. Begini Pak Kiai. Pokoknya kalau saya bilang merem. Kalau saya bilang buka makan, gitu. Kata dia, ini mau ngapain? Enggak, pokoknya pakai. Mau nggak? Saya ini kita ini pengen selamat. Ya udah deh. Iya. Merem pakai, merem. Akhirnya apa? Ketika dia merem, apa kata aki-aki yang kagak bisa belajar ngajinya kagak bisa. Dia buat ya kayu. Lompat adanya di tempat yang paling tinggi, dataran tinggi. Katanya, oke, buka matanya. Pas dibuka, kaget kayak lah, ini kita di mana? Nih kita ada di tempat yang tinggi. Pesantren kita nih, oh, pakai pesantren kita udah kelep sama air. Asal. Saya heran ini, kamu bisa nih lompat seperti ini. Ya. Iya Pak Kiai, itu kan ilmunya dari Pak Kiai. Perasaan saya nggak pernah ngasih ilmu kayak gini. Pakai ngasih ilmu saya, ya ngasih ke saya ini ilmu. Kapan ngasih itu kalau pakai habis sholat, pakai suka baca wirid saya ikutin. Apa wiridnya? Ya kayu. Orang budak kupingnya. Makanya kalau teman-teman belajar. Ya kayu yang dipikirin lagi kayak garamlokan kayak ya kayu. Oh ya kayu. Nah terus saya ya kayu. Kata kayak dasar, tapi manjur ya. Ya kayu bisa terbang. Nah disinilah Allah berikan kelebihan hikmah karena dia istiqomah. Apapun Pak kalau istiqomah, ya, insya Allah usul khotimah baik akhirnya. Ya, benar Pak. Saya baru tahu nih kemarin ada yang itu di tempat saya nenek Pak dulu kan nggak ada dokter, adanya dukun beranak ya Pak. Itu ada orang beranak musam. Nah itu udah urusan sesar kalau sekarang. Dulu masih diakalin lain nggak bisa. Ayo nama dukun beranak kayak gini. Mengapa ini rasanya ini kayak susah banget ngaji? Ya udah ya. Coba nanti rutinnya bisa kencang-kencangnya ya, dibaca tuh sama nenek. Ya, apa bacanya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Temukan, bukan 10. Iya. Itu dari mana ilmunya? Mungkin boleh nemu, tapi itu manjur karena istiqomah. Ya. Ada orang ketulangan. Kalau aja tulang ngaruh, makan ikan talang-talang, ya boleh tetangga nasi, nggak bisa. Gitu. Coba boleh dibaca surat Al-Qalam. Ya. Apa ya? Nun wal qalami wa ma yasturun sambil wal qalami wa ma yasturun turun. Tulangnya sudah malam lagi di sini. Masya Allah. Ya. Allah kasih kelebihan. Allah kasih kelebihan. Banyak itu tukang-tukang yang namanya doa. Saya kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada bacaan. Bahkan saya pergi haji. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata saya, ya Allah disini Ustaz dulu. Yang imam begitu bacaannya. Iya. Ya kita sih habis sholat. Iya imam kita kan jadi begitu. Itu yang usahanya enak nggak mau. Bukan. Itu ya jadi pede banget begitu tapi di daerah begitu mungkin belajar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu ya. Tapi jadi imam Masya Allah ya. Di Al-Quran ya, baca Al-Quran ya. Al-Quran merupakan hudan petunjuk bagi kita.
Dan Al-Quran juga akan menjadi syafaat buat kita. Kalau lampu ini menerangi masjid, kita ini kelihatan nih satu-satu. Bang Udin, ya bang siapa lagi itu kelihatan. Ada yang pakai baju merah, pakai baju hitam, kuning, kudungan merah, gitu. Itu karena ada lampu. Karena ada lampu kita bisa menerangi. Tapi lampu cuma bisa menerangi ruangan ini. Lampu bisa menerangi masjid, lampu bisa menerangi kantor-kantor kita, lampu bisa menerangi rumah-rumah kita, tapi tidak bisa menerangi hati kita dan kuburan kita. Al-Quran akan datang di yaumil kiamah nanti menjadi syafaat salihah, menjadi syafaat buat bagi orang yang membacanya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran, karena tidak seindah bacaan kecuali bacaan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini sebagai benteng buat kita, sebagai pertahanan buat kita. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi jarang membaca Al-Quran. Sedih lah. Ya, Al-Quran kita baca cuma jadi pajangan doang. Sekali-kali baca Al-Quran kalau kita lagi sakit dia musim jin. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kita biasakan itu, karena itu merupakan benteng pertahanan buat kita. Ya, orang kalau sering datang ke masjid, insya Allah akan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau selalu berzikir kepada Allah, itu ketika dia tua, insya Allah dia nggak pikir, walaupun udah tua, karena Allah berikan ingatan yang luar biasa. Dan orang kalau baca Quran, masya Allah, ya, selain berpahala, dia juga diberikan syafaat, menjadi syafaat di kuburan kita nanti ditemani oleh Quran yang kita baca, yang membela kita dari malaikat-malaikat yang mungkin ya akan mensiksa kita karena mungkin ada dosa-dosa yang Quran akan membela kita. Nah, maka jadikan ketika ini benteng buat kita untuk selalu kita jadikan pertahanan buat kita. Mungkin itu saja Pak ya. Ya dari saya mungkin terlalu lama ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kata pepatah, waqadir jari-jari sayyiduhum wala bu'un lima jarhan lisan. Andaikan pedang melukai tubuh maka ada harapan akan sembuh, tapi manakala lisan melukai hati, kemana hendak pelatihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.